Para jamaah rahimakumullah, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lewat 34. Isyaan nanti pukul 7 lewat 15. Kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Masih ada waktu. Sambil menunggu datangnya asyuk waktu isya, kita isi dengan pengajian. Sekaligus kita sama-sama niat i'tikaf. Sayang, di dalam masjid kita enggak niat i'tikaf karena pahala i'tikaf itu luar biasa. Setidaknya, dan salah satunya pahala orang yang melaksanakan i'tikaf itu, Allah jauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 khondak. Satu khondak itu antara masyrik dan maghrib, udah paling jauh banget dah, gitu kan. Sementara dalam ibadah itu segala sesuatunya harus ada niat. Walaupun kita berada di dalam masjid, kalau tidak ada niat i'tikaf, maka kita tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf. Walaupun hanya 1 menit, tapi kalau kita berada di dalam masjid dengan niat i'tikaf, maka dapatlah pahala i'tikaf. Dan tempatnya niat tentunya di dalam hati. Maka di hati kita masing-masing niat i'tikaf. Salah satu sholat sunnah yang biasa dilaksanakan di malam hari itu sholat sunnah istikharah. Selain sholat sunnah ba'diyah isya, selain sholat sunnah witir, selain sholat sunnah tahajud, bahkan ada lagi macam-macam sholat yang mau dilaksanakan di malam hari. Tapi secara khusus yang waktunya malam itu ba'diyah isya, witir, kemudian tahajud. Karena beda-beda. Ba'diyah isya rawatib, witir sholat sunnah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu isya sampai waktu subuh, habis dah waktunya. Kemudian ada lagi yang namanya sholat sunnah tahajud. Itu pun sama, waktunya di malam hari. Bahkan kenapa dinamakan tahajud? Karena sholat sunnah tahajud itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah kita istirahat. Atau dalam bahasa fikihnya mah sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari ba'dan naum, yang dilaksanakan setelah tidur kita. Jadi kalau kita belum tidur nggak bisa tahajud. Bukan tahajud namanya, gitu. Makanya disyaratkan harus setelah tidur, atau bahasa umumnya itu setelah kita istirahat. Makanya disebutnya tahajud, jahada, tambah biar kuat lagi tahajud, tahajjada ya tahajjadu tahajudan, yang artinya kesungguhan. Karena orang yang melaksanakan sholat tahajud kalau nggak sungguh-sungguh, nggak serius, nggak berusaha keras, nggak bakalan melaksanakan tahajud. Bayangin aja, sholat yang dilaksanakan setelah tidur kita. Kadang kita kalau udah tidur bablas aja. Makanya dengan keseriusan dia, kesungguhan dia, ketika ada niat mau melaksanakan sholat tahajud, gimana caranya nih? Tentu tidur dulu, istirahat dulu. Isyaan, ba'diyah isya, mungkin witiran, pajuin dia witiran seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Sayyidina Utsman, yang pasti aja witirnya sebelum tidur. Witirnya sebelum tidur, udah pasti dah. Isyaan, ba'diyah isya, witir, tidur, istirahat. Maka kemudian setelah kita istirahat, mau beberapa waktu, mau 1 jam, mau 2 jam, mau setengah jam, mau 5 menit, 10 menit, udah jadi aja. Yang penting istirahat alias tidur. Jadi dah tahajud. Maka orang saking seriusnya, saking pengen bangunnya kita malam, gimana caranya nih biar supaya bisa tahajud? Karena punya hajat nih, punya hajat.
pengen berdoa di malam hari, orang-orang tidur, kita bangun deh. Mau tahajudan, pasang alarm. Bahkan nggak di satu waktu, jam 1 dihidupin alarm, jam 2 dihidupin, jam setengah 3 dihidupin, jam 3 dihidupin. Takutnya saking ngantuknya alarm udah bunyi dimatiin lagi. Jam 1, masih malam lah, masih ada cadangan 3 lagi alarm nih. Jam 2 bunyi lagi, matiin lagi. Masih ngantuk banget, belum kuat, masih ada 2 lagi, gitu kan. Itu saking memang udah pengennya niatnya, gitu kan. Tengah 3, matiin lagi 1, sisa jam 3, udah deh bangun baru. Itu benar-benar kita mujahadah, benar-benar sungguh, maka disebutlah tahajud. Kesungguhan kita berat. Makanya alaikum biqiyamil lail fa inna da'bus solihina qablakum. Dirikan solat malam, karena sesungguhnya solat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Dulu orang-orang soleh itu punya kebiasaan solat malam, karena solat yang paling utama setelah solat fardu itu solat malam, tahajud. Itu kan tahajud. Makanya luar biasa, salah satu fungsi manfaat keistimewaan yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat tahajud itu, Allah angkat dia ke derajat yang paling tinggi, maqama mahmuda, gitu kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Maqama mahmuda, dengan tahajud nanti asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah keluarkan kita dari masalah-masalah, gitu kan. Itu salah satu manfaat dan salah satu fungsi kebiasaan orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka dengan kita witiran aja kita udah dapat pahala qiyamul lail, witir. Makanya kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu punya kebiasaan witirnya itu setelah tidur. Isya'an, ba'da isya, istirahat, maka kemudian bangun malam, tahajud. Itu kan sholat hajat, istikharah, diakhiri sholat malamnya dengan witir. Ij'alu akhira sholatikum witran. Jadikan akhir sholat malam kita itu witir. Kalau kita kuat, nanti witir kagak, tahajud kagak, hajat kagak, istikharah juga kagak. Isya'an, ba'da isya tidur, bangun jam 7. Banget kan, subuh juga kagak itu ya. Bangun diajanin subuh, gitu kan. Kalau sekiranya kita nggak strong, nggak kuat, ya udah, yang pasti aja. Nah ini kemudian yang kedua, yang terakhir tadi, selain witir, ba'da isya, selain tahajud, ada yang namanya sholat sunnah istikharah. Biasa dilaksanakan di malam hari, walaupun ada sebagian ulama yang melaksanakan sholat istikharah itu di siang hari. Kenapa? Malamnya kagak tidur. Dia istikharahnya siang, di sholat duha istikharah. Tak apa-apa kita malam nggak bisa kesempatan, nggak bisa dilaksanakan di malam hari, maka di siang hari. Tapi biasanya memang malam, gitu, malam. Nah ini wa yusanu raka'atanil istikharati sunnah, 2 rakaat istikharah di malam hari itu sebelum tidur kita. Witir istikharah. Tahu istikharah, witir hajat istikharah, gitu. Jadi ada istikharah, ada sholat sunnah istikharah 2 rakaat setiap malam kalau bisa, setiap malam. Emang apa sholat istikharah itu? Ayat talabul khairi fima yuridu ayafalahu. Sholat istikharah itu ialah talabul khairi, mencari kebenaran, bima, mencari kebaikan, bima yuridu, di dalam sesuatu yang dia inginkan, ayat alahu, dikerjakan atau tidak dikerjakannya. Jadi apa yang mau dia ambil keputusannya ini biar supaya yang dia dapatkan itu kebaikan. Kadang dilema buat kita, ini kebaikan, ini kebaikan. Mengambil keputusan ini baik, mengambil keputusan ini baik kayaknya ini menurut agama. Cuman kita mau mencari yang lebih baik, maka istikharah. Ada makanya
Orang yang mau cari jodoh istikharah gitu kan. Enggak itu aja. Dalam urusan kerjaan kita mau ngambil sikap nih, kerjain jangan, kerjain jangan, kerjain jangan. Dua-duanya juga baik. Kita mau cari yang lebih baik, malam istikharah. Beres sholat, istikharah kita minta sama Allah, ya Allah, masalah ini saya minta yang terbaik, lakukan atau tinggalkan. Gitu kan. Kita profesi, wah dagang kerja. Atau kalau siapa tadi? Hamid. Aminah Zulekho nih. Dua-duanya cocok gitu kan, bagus semua ini. Mana yang lebih baik nih? Istikharah. Karena kadang sesuatu yang menurut kita tidak baik bisa jadi baik menurut Allah. Kadang yang menurut kita baik tapi tidak baik menurut Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'a, kadang yang kita anggap enggak bagus, kita benci banget, enggak demen banget sama dia ini. Tapi kadang itu khairul lakum, baik buat kita. Lebih cocok yang ini lah, ini kurang cocok. Gitu. Udah dengan istikharah. Dan kadang wa asa tuhibbu syai'a, kadang kita merasa bahwa kita cocok yang ini nih. Cocok yang ini nih. Tapi sesungguhnya itu buruk buat kita. Wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, buruk buat kita. Wallahu ya'lamu, karena Allah yang Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, kita enggak tahu. Selanjutnya itu yang buruk baik enggak tahu, mana yang lebih baik dan lebih baik kita enggak tahu. Maka caranya sholat istikharah. Kalau yang memang udah jelas nggak bagus mah nggak perlu istikharah, tinggalin aja itu mah. Memang ini mahal kagak bener, ini mah maksiat. Ya Allah, ini saya bes, ini hajatan, ini pesta, ini nanggap dangdut jangan, nanggap dangdut jangan. Atau nanggap dangdut mah nggak perlu diistikharahin, itu memang maksiat. Gitu. Jadi kalau memang itu keburukan mah udah nggak perlu diisi khoring, udah jelas keburukan. Ini mah yang dua-duanya bagus, Nih anak nih mau disekolahin di Indonesia apa di luar negeri nih? Di luar Indonesia apa di luar negeri nih? Itu kan. Nih anak nih, gitu kan. Nih anak kita mau dipesantrenin apa mau disekolahin, dipesantrenin, sekolahin di istikharah. Karena kita di situ mencari thalabul khairi bima yuridu ayyab alahu wa ma'na fil khair al istikharah fi ta'ini waqtihi. Maka nanti kita dalam waktunya Allah kasih jalan kita wa yukarriruha, dan ulang-ulang terus sampai kita ini sikap yang mau kita ambil ini enggak bisa langsung besok, enggak. Malam ini istikharah, besok belum kita ambil keputusan. Terus wa yukarriruha, ulang-ulang. Enggak cukup satu kali, 1, 2, 3, 4, terus ulang-ulang. Wa yukarriruha, ulang-ulang. Illa ayyan syariha sadruhu li syai'in, sehingga kemudian hati kita lapang. Udah cocoknya yang ini nih, benar udah. Gitu kan. Maka kemudian ketika sikap yang kita ambil setelah kita istikharah, apalagi istikharahnya berulang-ulang, maka itulah yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Lebih baik diwayukaril ulang-ulang kalau bisa, gitu kan. Makanya kan kita setiap kali pasti punya masalah, punya ini sih. Ada yang nawarin tanah nih, suruh bayar, beli jangan ini. beli jangan, gitu kan. Kita pengen beli tanah, orang rumah pengen beli mobil, beli tanah, beli mobil, beli tanah, beli mobil, udah ulang-ulang aja. Istikharahin. Malam istikharah, 2 istikharah, masih belum juga nih. Kalau dapat seminggu, udah ini malah wakafin aja duitnya ke masjid, itu baik.
Beli tanah kagak, beli rumah kagak. Beli rumah, beli tanah kagak, beli mobil kagak. Duitnya malah sama kita diserahin ke masjid buat bangunan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik mungkin. Jadi ketika kita jalankan, itulah yang terbaik. Setelah kita istikharah. Jadi setelah kita melaksanakan istikharah, maka itu yang terbaik. Makanya pernah disebut populer, ma khoba man istakhara wala nadama man istasyara. Tidak akan pernah merugi orang yang melaksanakan sholat sunnah istikharah, wala nadama man istasyara, dan tidak akan ada penyesalan bagi orang-orang yang bermusyawarah di dalam mengambil keputusan. Jadi orang yang melaksanakan istikharah itu insya Allah nggak bakalan rugi, nggak ada ruginya. Kalau kita mau ngambil keputusan apa aja. Kalau kita lagi memutuskan masalah perjodohan, Hamid bingung ini tadi, Aminah Julekho, udah istikharahin aja. Hah? Malah yang datang, malah yang dilamar si Fatimah. Gue juga Fatimah yang bagus. Gitu kan? Gitu. Itulah yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita udah istikharah, yang kita jalani itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kita juga minta yang terbaik sesuai dengan doanya, gitu kan. Jadi wa yukarriru wa illa ayyan syari'a sadrul lisan cuma yamli bima insyaallah. Terus saja sampai kemudian hati kita lapang. Kalau sekiranya belum lapang juga, terus saja akhiri. Kalau masih bisa terus saja. Sampai kemudian di situ datanglah kebaikan. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, qala fil ihya'i faman hama bi amrin wa kana la yadri akibatahu wa la ya'rifu anna khaira bi tarki aw fi iqdami alaihi faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyu sholli rak'atain. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, faman hama bi amrin, barang siapa yang bingung dalam satu urusan, dalam mengambil sikap, wa kana la yadri akibatahu, dia enggak tahu akan akibatnya baikkah burukkah, wala yarifu anna khaira fi tarkihi. Ini kebaikan ini adanya ketika ditinggalkan atau dilaksanakan. Ini kalau dilaksanakan berakibat baik apa berakibat buruk? Bingung ini. Bayar jangan. Tadi itu kalau beli mobil mah istikharah dulu. Gitu kan? Istikharah dulu. Beli tanah mah bayar jangan. Ini bagusnya dibeli apa kagak nih ya? Bagusnya dibeli apa kagak nih ya? Kita bingung. Paman hamma bi amrin wa kana la yadri akibatahu wa la ya'rifu anna khaira fi tarkihi fil iqdami alaihi. Bingung nih. Kalau dia bingung demikian, faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya baginda Rasul telah memerintahkan kepada kita bi ayyu sholli rak'atain, salat 2 rakaat. Istikharah, salat sunnah 2 rakaat, yaqra'u fi ul-fatihatul kitab, baca di rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian beres Fatihah wa qul ya ayyuhal kafirun, baca surat qul ya ayyuhal kafirun. Turun ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud lagi bangun. Wa fi saniyati Al-Fatihah, kemudian di rakaat kedua baca Fatihah pula, wa qul huwallahu ahad, beres Fatihah baca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad. Fa idza faragha, maka di mana selesai 2 rakaat, berdoalah kepada Allah, baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu inna hadzal amra khairuli fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa qaddirhu li wa barik li fihi summa yasirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarruli fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi fasrif anni anhu wasrifu anni wa qadurhu li
al khaira aina ma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa istikharah, doa salat sunnah istikharah, doa yang dibaca selesai kita melaksanakan salat istikharah. Ini biasa dibaca oleh Nabi. Jadi Nabi selesai salat sunnah istikharah, beliau baca Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu penjelasan bi ilmika, dengan sifat ilmumu ya Allah. Minta penjelasan kepada Allah Subhanahu wa taala kita setelah salat sunnah. Makanya beres salat sunnah istikharah kita niatin tuh, kita ingetin di hati kita. Secara lisan kita baca doa ini, di hati kita ya berdoa lewat bahasa hati kita. Ya Allah, saya punya urusan ini, mau beli tanah ini, kira-kira bayar jangan, kalau memang ini baik ya Allah mudahkan, kalau memang ini enggak baik buat saya enggak usah. Jadi ini astakhiruka bi ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu penjelasan dengan sifat ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku menguasakan kepadamu dengan sifat kuasamu, wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu min fadlikal azim, dari anugerahmu yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, maka sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha tahu aku tidak tahu. Wa anta alamul ghuyub, dan engkau sesungguhnya maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kita enggak tahu sesuatu yang terjadi esok, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi ketika kita ambil sikap ini. Kita enggak tahu apa yang resiko yang ketika kita ambil sikap ini. Allah yang tahu. Wa anta alamul ghuyub, Allah yang tahu hal-hal yang gaib, masa depan. Ketika kita mengambil keputusan ini, mengambil sikap ini, Allah yang tahu, kita mah enggak tahu. Baik buruknya enggak tahu ke depan. Baik buruknya buat kita ke depan kita kagak tahu, maka minta sama Allah dengan istikharah. Wa anta alamul ghuyub, maka dilanjut Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau engkau tahu bahwa sesungguhnya urusan ini baik untukku, di dini wa dunyaya, baik untuk agamaku, untuk duniaku, wa akibati amri, baik untuk akibat urusanku, wa ajilihi, masa yang cepat, yang lama, dalam waktu dekat, dalam waktu lama, wa qadirhu li, maka takdirkanlah aku untuk mengambil sikap itu. Takdirkanlah, kuasakan aku, mampukanlah aku untuk mengambil keputusan itu. Wa barik li fihi, dan berikan keberkahan kepadaku di dalamnya. Summa yasirhuli, dan kemudian mudahkan ya Allah. Kalau memang itu baik buat saya ya Allah, mudahkan. Kalau memang itu baik buat saya ya Allah, berkahkan. Kalau memang itu baik buat saya ya Allah, mampukan, takdirkan saya. Tapi sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarruli, dan kalau sekiranya urusan itu, masalah itu buruk buat saya, enggak baik buat saya, bidini, enggak baik dalam agama saya, dunia saya, akibat urusan saya, dalam waktu cepatnya lamanya, fasrifni anhu wasrifu anni, jauhkan saya darinya, jauhkan saya darinya, jauhkan dia dariku ya Allah, jauhin. Waqdurhu li al khaira, berikan saya yang terbaik aja. Kalau memang itu buruk, jauhin dari saya, berikan ke saya yang baik-baik aja. Waqdurhu li al khaira aina makana, di mana saja berada. Kalau memang itu buruk buat saya, Allah jauhin. Saya minta yang baik-baik aja ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah maha kuasa. Jadi sesuai doanya, kita baca secara lisan, secara hati pun, melalui bahasa hati kita meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu terbaiknya mudahkan, kalau memang itu yang terbaik buat saya mudahkan ya Allah. Kalau itu enggak baik ke depannya buat saya, Allah jauhin.
Makanya esok yang terjadi itu yang terbaik buat kita. Ketika kita mau semangat kenceng, insyaraha, hati kita lapang, semangat kenceng, itu yang terbaik buat kita. Berangkat jangan, berangkat jangan, berangkat jangan. Ini besok ini mau ada urusan mengambil proyek nih ke luar daerah ini, bingung ini, ambil jangan ini proyek ini ke daerah ini. Hah? Bingung kita, ragu, ambil jangan. Malam istikharah, 2 rakaat berdoa kepada Allah. Itu kan? Hah? Maka ketika pagi kita semangat, itu yang terbaik. Mudah, semangat, dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Kalau itu buruk buat kita, maka ada kesulitan. Sebab kita mintanya wasrif anni, wasrifu anni, gitu kan. Kita minta dijauhin. Kalau nggak bagus buat kita, fasrifni anhu wasrifu anni. Jauhkan saya darinya dan jauhkan dia dari saya. Kalau memang dia nggak baik buat kita minta sama Allah jauhin, maka nggak terjadi, gitu. Nggak terjadi. Jadi mintanya yang baik-baik aja kepada Allah lewat istikharah. Kadang kita minta yang terbaik istikharah juga kagak. Apalagi berdoa mah, gitu kan. Berdoa kagak, apalagi istikharah mah lebih parah, gitu kan. Jadi istikharah setiap malam, karena kita setiap hari pasti mengambil sikap dalam urusan. Entah itu urusan keluarga, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan apapun, gitu kan. Pasti setiap hari kita ada dilema, karena hidup kita ini nggak terlepas dari dilema, gitu kan. Pasti. Makanya kita minta sama Allah itu setiap malam istikharah. Besok mau kemana nih? Besok ada urusan apa nih? Istikharah semua urusan kita, semua urusan kita, urusan yang mau kita jalani, istikharah. Nah itulah rawahu Jabir an Abdillah, diriwayatkan hadis tersebut, doa tersebut dari sahabat Jabir bin Abdillah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Baginda Nabi mengajarkan kepada kami sekalian, mengajarkan salat istikharah fil umuri kulliha, seluruh urusan-urusan semuanya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana baginda Rasul mengajarkan kepada kami sekalian tentang surat daripada Al-Qur'an. Jadi Rasul itu ngajari kepada para sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat istikharah dalam segala urusan-urusan, seperti baginda Rasul mengajarkan kepada kami, mengajarkan apa? Mengajarkan surat-surat dari Al-Quran, diulang. Ayo biar hafal. Diulang biar hafal. Begitu juga dalam urusan. Ayo sebelum mengambil sikap istikharah. Istikharah. Gitu. Makanya waqala sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bi amrin falyusolli rak'atain summal yasumul amra wa yadu bima dzakarnahu. Apabila bingung di antara kita dalam satu urusan, maka salatlah 2 rakaat istikharah, maka sebutkan masalahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi dibaca. Doa tadi, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajilihi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yasirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur lil khaira aina ma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Sya'an ba'da isya istikharah witir terus
bagus. Diakhiri dengan 1 rakaat. Witir per 1 rakaat. Gitu kan. Kalau mau kita istikharahnya sebelum tidur. Wah, istikharahnya setelah tidur aja silakan. Jadi kita istikharah itu nggak harus mimpi. Nggak harus mimpi. Nggak harus mimpi. Kita gak ngimpi-ngimpi bingung. Jadi istikharah itu nggak harus mimpi. Jadi makanya silakan di malam hari. Mau setelah kita bangun tidur nggak masalah, gitu kan. Yang penting malam hari, jadi nggak harus ada mimpi. Ini saya mah sholat istikharah kagak bisa tidur. Ngapain memang? Pengen ngimpi. Emangnya mau cari angka pakong. Jadi kagak harus mimpi. Nanti insyaraha sadru hatta yansarihu sadru. Yang penting nanti hati kita illa ayan shoriha sadruhu li syai'in, sampai kemudian lapang hati kita, kenceng hati kita, bukan sampai kemudian mimpi. Kalaupun memang mimpi gak apa-apa, itu bonus. Mungkin dengan kasih mimpi kita lebih semangat, hati kita lebih lapang, lebih jelas hati kita. Isya'an ba'da isya witiat istikharah. Oh, ini urusannya serius ini. Itu enggak istikharah, kita bersemangat gitu. Istikharah setiap malam. Oh, malam pertama enggak ngimpi. Ganti malam lagi isya'an ba'da isya istikharah. Witir. Tidur. Enggak mimpi juga. Pas ke seminggu baru mimpi. Perasaan mimpinya bagus. Pas besok pagi baru diambil sikap begitu. Wah, mungkin Allah kasih jalan kita, memang kitanya maksa pengen dimimpiin kali ya. Akhirnya ya kudu mimpi dulu. Kalau nggak mau mimpi pagi kagak mau ngambil sikap. Mau berbayaran, mau berangkatan kagak mau dibayar, bayar ini, mau bayar, gitu kan? Mau beli ya, belum mimpi nih, gitu kan? Belum mimpi. Pas ini mimpinya bagus, wah baru deh perasaan bagus ini, gitu kan? Jadi nggak harus mimpi. Kalau pun mimpi, ya itu sebuah bonus aja, gitu kan? Bonus aja. Amin. Hah? Mau ngambil siapa nih? Zulekho apa? Khadijah Fatimah. Pas dalam mimpinya dikepung nenek-nenek. Mimpinya dikepung nenek-nenek. Enggak ketemu sama si Khadijah, enggak ketemu sama si Aminah, malah dikepung nenek-nenek ini. Gitu. Ntar bingung malah. Gitu. Kalau mimpi ntar kita kagak bisa menafsirkan, gitu, kagak bisa menafsirkan, bingung gitu, malah bingung. Ya udah. Gitu. Yang penting mah illa ayyan shariha sadruhu li syai'in, sampai kemudian hati kita lapang, tenang. Wah, ini nih, jelas gitu. Semua kan kembali kepada hati. Semua kembali kepada hati. Penggerak itu hati. Yang ngencengin, yang kencengi kendor itu hati. Ya kita ngaji di sini kalau hati kita setengah-setengah nggak bakalan hadir. Kita berangkat ke masjid kalau hati kita kendor kagak jadi. Semuanya hati. Yang ngegerakin nakodanya hati. Supir kayak dalam kendaraan mas supirnya, gitu kan. Mau berangkat kemana juga hati. Diberangkati ke tempat yang benar karena memang nakodanya hatinya mau ke yang benar. Kalau memang hatinya ke tempat yang gak bagus, ke tempat yang gak benar, kencengnya pengennya, ya nyampenya ke tempat yang kagak benar. Ya supir yang ngegasnya ke sono, beloknya ke sono ke kiri, belokinnya ke kiri. Nah ini bahasa hati. Illa ayyan shariha sadrahu li syai'in. Makanya hati semuanya. Itu hati luar biasa gitu kan. Kalau kita membahas tentang hati, iman di hati. Orang itu beriman dan tidaknya, yang tadinya iman bisa jadi kafir, yang tadinya kafir bisa jadi iman. Hati. Gitu kan. Tasdiqum bil qalbi, makanya kan. Tasdiqum bil qalbi, meyakini, mengimani, mempercayai di hati, gitu kan. Iman itu adanya di hati, keimanan. Adapun selanjutnya dalam Islam nggak cukup di hati, maka harus diucapkan. Ada talaful syariat agama Islam
Nah itu yang iman itu antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu adanya di hati. Maka kemudian ada syariat agama Islam, ada rukun Islam, antashhadu alla ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat lisan. Ada sholat yang didirikan, ada zakat yang dikeluarkan, ada puasa Ramadan yang dilaksanakan, ada haji umroh yang ditunaikan, ada ibadah yang lainnya, termasuk melaksanakan ibadah pengajian, sholat berjamaah, istiqomah. Itu syariat. Nomor 1 tetap hati. Orang yang hatinya rusak, yang gak beriman gak bakalan mau sholat. Orang yang gak beriman gak bakalan mau ngaji. Orang yang gak beriman gak bakalan mau mengeluarkan zakat. Orang yang gak beriman gak bakalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang imannya rusak. Imannya rusak. Nah itu jadi kembali terus di mana kita bingung dalam satu urusan, kata Nabi, idza hamma ahadukum bi amrin falyusolli rakaatain tsumma liyasumil amra wa yad'u bima dzakarnahu. Di mana di antara kita bingung dalam satu urusan, maka hendaklah laksanakan salat sunnah istikharah 2 rakaat. Tadi prakteknya Fatihah kuliah, Fatihah al-Ikhlas rakaat kedua, tsumma liyasum al-amra, sebutkan urusan kita. Melaut secara lisan silakan, pakai bahasa hati silakan. Kemudian baca doa yang tadi, wa yad'u bima dzakarna, baca doa. Makanya waqala ba'dul ulama, kata sebagian ulama, man utiya arba'an lam yumna arba'an. Orang yang diberi kesempatan 4 perkara, maka dia tidak akan terjaga daripada yang 4 perkara. Kalau orang udah Allah kasih pertolongan, Allah taufik bisa melaksanakan yang 4 perkara ini, maka pasti Allah akan berikan kepadanya yang 4 perkara. Apa? Man utiya syukra lam yumna al mazida. Orang yang diberi pertolongan bisa bersyukur, maka dia tidak akan dijaga daripada ditambah nikmat. Artinya orang yang diberikan kesempatan bisa bersyukur, maka pasti dia akan diberikan tambah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Di mana kita bisa bersyukur, maka di situ akan ditambah nikmat kita. Kalau orang udah dibalik kesempatan bisa bersyukur, syukuran lagi, tambah lagi nikmatnya. Syukuran, secara hati pribadi dia bersyukur, kemudian dia bisa memberi kepada orang lain dengan bukti rasa syukurnya. Alhamdulillah dikasih nikmat luar biasa, buat saya udah cukup, bahkan ada lebihnya dari saya ini, kebutuhan saya diberikan lagi, diberikan ke orang lain. Seetik mahi loba nyesa, sedikit cukup, banyak ada sisanya. Maka ketika dia diberikan banyak oleh Allah, sisanya diberikan kepada orang lain sebagai bukti rasa syukur. Bukannya dikurangin, ditambahin lagi. La in syakartum lazidanakum. Maka orang yang bersyukur dengan memberi kepada orang lain, bukan berkurang, nambah. Maka ketika orang yang demen sedekah, hobi sedekah, nggak bakalan kurang hartanya. Karena apa? Karena itu ungkapan daripada rasa syukur. Ketika dia diberikan taufik pertolongan memberi, maka siap-siap datang 10 pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 dibalas 10, 1 dibalas 10, paling sedikit 1. Yang kedua, wa man utiya taubata lam yumna al-qabula. Barang siapa yang diberikan kesempatan bertaubat kepada Allah, maka dia tidak akan dijaga dari diterima taubatnya. Artinya orang yang diberikan pertolongan bisa bertaubat kepada Allah, maka pasti taubatnya akan dikabul. Nggak ada taubat yang kagak dikabul. Semua taubat pasti dikabul. Semua taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk kita sholat ini bagian daripada jalan taubat kita kepada Allah. Jadi sebanyak apapun dosa dia, dosa kecil, dosa besar, kalau dihitung-hitung udah dosanya segala macam deh. Semua macam dosa udah dikerjain dah. Dari yang kecil sampai yang paling besar dosa udah dikerjain. Selama di mana dia diberikan taufik pertolongan bertaubat kepada Allah, maka di depannya udah ada pengabulan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah merasa taubat kita tidak diterima oleh Allah, karena sesungguhnya kata Allah, orang yang diberikan kesempatan bertaubat, sesungguhnya di situ Allah sudah siapkan penerimaan taubatnya. Udah pasti diterima oleh Allah. Gitu. Kadang ada orang alasan, udah dosa saya udah banyak banget, takut nggak diterima taubat juga. Nggak bener, emang entenya belum pengen taubat aja itu mah. Kalau ente udah mau taubat pasti diterima. 2. Yang ketiga, waman utiyal istikharata lam yumna al khairata. Barang siapa yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat istikharah, maka tidak akan dijaga darinya dari kebaikan. Selama kita mau melaksanakan salat istikharah, maka selama itu juga kebaikan akan berada pada diri kita. Man u'tiyal istikharata lam yumna al khiyarata. Orang yang diberikan kesempatan melaksanakan sholat istikharah, maka sesungguhnya kebaikan udah menunggunya. Ketika kita istikharah, maka kebaikan di depan kita. Istikharah, kebaikan, istikharah, kebaikan, istikharah, kebaikan. Kalau kita udah dapat pertolongan, bisa istikharah, mau istikharah, maka kebaikan yang ada di depan kita. Dan yang keempat, wa man utiyal musyawarata lam yumna as-shawab. Orang yang diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, maka dia tidak akan dijaga daripada kebenaran. Selama dia mau bermusyawarah, maka kebenaranlah yang akan dia dapatkan. Musyawarah benar, musyawarah benar. Mau bermusyawarah, ya berarti satu tanda orang itu akan dapat kebenaran. Kalau kita mau mengambil sikap urusan sendiri aja, memberikan kebijakan, mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa musyawarah, siap-siap di demo. Iya, tapi kalau sekiranya sudah hasil musyawarah, udah nggak ada yang demo lagi, nggak ada yang komplain lagi. Udah di musyawarah, ini sepakat ini, sepakat dan mufakat, ya udah, karena udah musyawarah. Keputusannya diambil setelah bermusyawarah, ya udah bener udah, nggak ada yang salah, nggak bisa dituntut di pengadilan lagi, nggak bisa, karena semuanya diambil dengan musyawarah. Orang yang istikharah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang bertaubat, maka dia akan mendapatkan penerimaan taubat. Orang yang bersyukur, maka dia akan diberikan penambahan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil keputusan apapun, urusan apapun, bisa dilalui dengan jalan istikharah. Setiap malam kita melaksanakan sholat sunnah istikharah, karena itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya enggak? Udah bunyi. Ya. Perbedaan tahajud dengan istikharah. Kalau tahajud dia itu sholat yang umum, makanya bisa kata sebagian ulama dikatakan sholat sunnah mutlak. Ya tahajud, nggak ada niatan untuk minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil keputusan yang akan kita putuskan esok gitu. Itu tahajud. Jadi kalau istikharah buat istikharah, mencari dan meminta kepada Allah kebenaran, kebaikan di dalam mengambil keputusan masalah kita, urusan kita.
Kalau tahajud nggak ada itu. Tahajud aja, sholat tahajud gitu kan. Maka 2 rakaat salam. Jadi tahajud makanya nggak ada bilangannya dia mah. Ayo sebanyak-banyaknya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat kalau kuat mah. Kalau istiqoroh cukup 2 rakaat. 2 rakaat salam berdoa. Mau doa secara lisan ataupun setidaknya bahasa hati, itu perbedaannya. Jadi tahajud lebih ke umum. Kalau istiqoroh itu khusus. Jadi ada masalah, ada urusan yang kita bingung, dilema gitu kan, kita nggak tahu. Makanya kita minta sama Allah yang terbaik daripada urusan tersebut. Iya. Makanya dari situ ragu, ini baik buruk buat saya nih ya, baik buruk. Waktunya malam terbaik mah, malam. Bagus malam ini sebelum tidur tadi, isyaan, ba'da isya, istiqoroh. Kalau mau witir dulu, tidur dah. Nanti malam kita bangun tahajud sampai kemudian subuh. Kalau mau witirnya di akhir, isyaan, ba'da isya, istiqoroh, tidur, bangun, tahajud, diakhiri salat malam kita witir. Itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mau witirnya kita tadi sebelum tidur, silakan. Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman. Jadi tetap istiqoroh mah untuk aman mah, untuk meyakinkan supaya kita takut dia dapat impian juga di awal. Isyaan ba'da isya istiqoroh. Kalau kita umpama nggak sempet di malam hari baru inget ini urusan, aduh tahajud ini, habis tahajud, aduh ini ada masalah nih, bingung nih, itu istiqoroh. Jadi istiqoroh itu dilakukan ya memang ketika kita mau mengambil keputusan. Karena setiap kita pasti punya urusan, punya masalah setiap hari. Setiap hari. Iya. Ada. Terus pelaksanaan. Dia sebetulnya mirip sholat sunnah mutlak aja sih. Mirip sholat sunnah mutlak aja. Cuman karena memang niatnya aja. Sholat sunnah taubat itu sebetulnya disebut yang udah populer mah sholat sunnah awabin. Antara maghrib dan isya. Maghriban, ba'da maghrib, awabin, orang-orang yang kembali itu taubat sebetulnya. Tapi ada juga orang yang melaksanakan sholat sunnah taubat malam, ya nggak masalah. Kalau yang awabin udah rutin. Jadi setelah kita sepanjang siang mungkin banyak urusan dengan orang segala macam, tentunya di situ banyak dosa. Iya, yang usaha, yang segala macam gitu kan. Maka maghrib kita dunia selesai. Ketika sesuatu masuk di sholat mutlak itu ya. Iya. Tapi spesifik langsung diniatkan untuk hajat atau taubat itu bisa. Yang kapan tuh? Misalkan ya malam. Kalau malam mah hajat, kalau awabin kan tadi tuh udah jelas dia mah ya waktunya antara maghrib dan isya awabin. Kalau hajat mah atau taubatin secara umum malam bagus. Karena sholat yang paling utama kan di malam hari. Afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail, sholat malam. Itu sholatul malam itu artinya umum di situ. Ada tahajud, ada witir, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat taubat yang dilaksanakan di malam hari. Iya, itu sholat sunnah mutlak. Jadi memang sholat sunnah itu apapun namanya, afdolnya dilaksanakan di malam hari. Kalau malam hari kita nggak bisanya di siang hari ya silakan sholat hajat siang lah, nggak masalah. Waktu duha beres duhaan, kemudian kita sholat hajat silakan. Mirip-mirip sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih mau malam silakan, mau siang silakan. Yang penting mah jangan di waktu tahrim aja. Ba'da asar, ba'da subuh.
waktu zawal, ba'da asar sampai masuk waktu maghrib, ba'da subuh sampai dengan isyraq, gitu kan. Waktu zawal menjelang asar waktu zuhur, itu sholat sunat tasbih, termasuk sholat yang lainnya itu yang apa namanya, yang tidak mempunyai sabab, gitu. Jadi kalau mau sholat hajat, memang utamanya ya malam hajat tadi itu, obat di dapil balaya. Kita kadang macam robo akhir wakasan ada sholat di dapil balaya di siang hari ya, ada tuh sholat di dapil balaya. Robo akhir bulan Safar, beres sholat duha, sholat 4 rakaat, gitu kan? Itu di dapil balaya. Kenapa? Nah, sebetulnya itu dari nabinya mah nggak ada, cuman kesininya dilaksanakan oleh salafus soleh. Itu asup sholat sunnah mutlak aja sebetulnya. Mau silakan. Karena apa? Karena sesuai dengan momennya. Karena kata sebagian ulama ahli marifat, pada hari itu Allah turunkan berapa? 100 ribuan penyakit gitu, ribuan bala yang dalam 1 tahun Allah turunkan. Maka baik sekali kalau sekiranya kita mencegahnya dengan sholat di dapil balaya, tolak bala, sesuai dengan momennya ya. Wah, kita punya hajat gede banget nih, punya hajat nih, ya hajat, sholat sunnah hajat. Oh, merasa kita nih udah mau tobat lah, siang tadi banyak dosa banget yang kita kerjain, mau tobat lah malam gitu kan. Wah, kita mau punya urusan nih besok nih, masalahnya aduh bingung nih, urusan kerjaan bingung, istikharah malam gitu kan. Jadi penyesuaian. Makanya ada sholat sunnah ihram, ada sholat sunnah wudu. Kenapa? Karena mau ihram haji, mau ihram umroh, sunnah lah sebelumnya, setelah niat ihram kemudian sholat sunnah ihram. Ada sholat sunnah wudu dilaksanakan setelah berwudu. Jadi ada sabab. Masuk masjid, tahiyatul masjid, ada sabab. Gitu, ada sabab. Kalau sholat sunnah mutlak nggak ada sabab. Mutaqaddim, mutaakhir, nggak ada sabab yang terdahulu atau yang mutaakhir. Jadi yang ratib itu kan, yang rawatib itu yang udah jelas ya, qobliyah, ba'diyah, witir, kemudian duha. Nah, termasuk ini istikharah, sholat sunnah ihram, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, gitu kan. Karena ada hajat gede banget ini, ada hajat gitu kan. Kemudian ada sholat sunnah tasbih nanti, itu sholat sunnah yang tidak sunnah diberjamaahkan. Ada lagi diberjamaahkan, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa. Jadi malam kita mau tahajudan, ditahajud, hajat, taubat, nggak masalah, diwarna-warnain. Jadi ketika beres kita sholatnya ini, kita memang beres niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, Allahu Akbar, niat sholat sunnah taubat, udah. Maka setelah selesai sholat banyakin apa? Istighfar tentunya. Ini mah sholat sunnah hajat 2 rakaat hajat, ya setelah selesai sholat kita pinta hajat kita, liqadhil hajat. Itu kan. Tadi sholat sunnah istikharah, kan istikharah ya doa istikharah, minta yang terbaik, yang mau kita ambil sikap besok nih, gitu kan, akan kita jalani. Gitu. Sholat di dapil balaya, ya Allah ini banyak penyakit banget ini, keluarga musibah lagi, tolak bala. Ya malam sholat 2 rakaat di dapil balaya, kita minta sama Allah melalui, sebelum kita berdoa melalui dengan sholat di dapil balaya. Jadi kita memohonnya kepada Allah, berdoanya diawali dengan 2 rakaat, itu bagus gitu. Itu bagus. Cukup. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.